Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranga Diwanata dengan NIM G03200 dari kelompok B4. Jadi saat ini saya akan mengerjakan inhal anatomi 2.1. Pertanyaannya, karena dilarikan ke instalasi gawat darurat atau IGD karena akan segera melahirkan. Pertanyaan pertama, jelaskan pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah ibu dapat melahirkan secara pervagina atau tidak. Selanjutnya ada jelaskan bidang-bidang HOT-GA yang bisa diidentifikasi pada pemeriksaan. Selanjutnya ada ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervagina. Jadi pertanyaan pertama, jelaskan pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah ibu dapat melahirkan secara pervagina. Yang pertama itu ada pemeriksaan obstetrik dan ginekologi anatomi. Jadi pemeriksaan panggul melibatkan penilaian ukuran dan bentuk panggul ibu untuk menentukan apakah cukup luas untuk memungkinkan kelahiran pervagina. Lalu selanjutnya ada evaluasi elastisitas jaringan perineum. Penilaian keadaan jaringan perineum juga untuk melihat apakah elastis dan siap untuk melalui proses persalinan. Selanjutnya ada proses ultrasonografi, yaitu penentuan presentasi janin. Ultrasonografi dapat membantu penentukan apakah janin berada dalam posisi yang tepat untuk kelahiran pervagina atau memerlukan pertolongan tambahan. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan umum. Jadi penilaian kondisi kesehatan umum ibu ini untuk memastikan ibu dalam keadaan sehat dan siap untuk menghadapi proses persalinan dengan baik. Selanjutnya ada evaluasi tekanan darah dan gula darah. Kondisi tekanan darah dan gula darah ibu juga dapat mempengaruhi kemampuan tubuhnya untuk menangani persalinan. Selanjutnya pemeriksaan laboratorium, jadi termasuk darah. Jadi termasuk ibu ini akan melakukan pemeriksaan darah lengkap, tes fungsi hati dan tes lainnya untuk menilai kesehatan ibu. Selanjutnya ada tes kelainan genetik. Jika diperlukan, tes genetik dapat membantu mengidentifikasi risiko kelainan genetik pada janin yang dapat mempengaruhi proses persalinan. Terus ada pemeriksaan riwayat kesehatan. Jadi riwayat persalinan sebelumnya, jika ibu memiliki riwayat persalinan pervagina atau sebaliknya, informasi ini dapat membantu prediksi kemungkinan melahirkan pervagina pada kehamilan saat ini. Ada pemeriksaan prenatal. Jadi pemeriksaan rutin secara kehamilan, evaluasi perkembangan janin, posisi plasenta, dan kondisi persalinan ibu selama kehamilan dapat memberikan indikasi tentang kemungkinan kelahiran pervagina. Ini pertanyaan nomor 2 ya. Yang harus dijawab bidang yang pertama ada bidang HOT atas atau upper HOT gap. Ini adalah area di perut bagian atas, biasanya di atas pusar. Pemeriksaan dalam bidang ini membantu untuk menilai organ-organ seperti lambung, hati, dan limpa. Lalu selanjutnya ada bidang HOT kanan atau disebut right HOT. Ini adalah area di sebelah kanan perut berdekatan dengan pinggul kanan. Pemeriksaan ini berguna untuk mengevaluasi organ-organ seperti usus besar, appendix, dan ovarium bagian kanan. Setelah bidang HOT kiri atau left HOT sama seperti yang lainnya, ini adalah area di sebelah kiri perut berdekatan dengan pinggul kiri. Pemeriksaan ini diberi membantu untuk menilai organ-organ seperti usus besar dan ovarium. Nomor 3, jelaskan ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan tadi. Yang pertama ada pelvis mayor, jadi arah anterior posteriornya yang cukup panjang ini memberikan ruang yang cukup untuk kepala bayi melewati panggul. Selanjutnya ada sintesis pubis dan ligamen panggul. Jadi sintesis pubis yang menggunakan LCS ini memungkinkan pelvis untuk sedikit melebarkan secara persalinan. Selanjutnya ada ligamen panggul yang lentur. Jadi ligamen ini membantu dalam memberikan fleksibilitas pada panggul selama proses persalinan. Selanjutnya ada pelvis inlet atau disebut gerbang atas. Bentuk yang lebih bulat dan lebar, memberi ruang yang cukup untuk kepala bayi untuk masuk ke panggul. Selanjutnya ada pelvis mid pelvic atau disebut juga bagian tengah. Jadi di diameter anteposterior yang cukup besar, ini memberikan ruang yang diperlukan bayi untuk melewati bagian tengah panggul. Selanjutnya terus ada pelvis outlet atau disebut gerbang bawah. Diameter anteposterior memadai untuk memungkinkan keluarnya kepala bayi dengan mudah. Inklusi yang cukup besar, area ini memungkinkan kepala bayi untuk lewat dengan lancar. Selanjutnya ada kondisi ligamen sacroiliac. Lihat, fleksibel dan elastis membantu dalam pergerakan panggul selama persalinan. Pelvic floor muscle. Selanjutnya pelvic floor muscle. Fleksibel dan elastis ini memungkinkan pergerakan kepala bayi melalui vagina tanpa hambatan yang berarti. Yang terakhir ada ruang soft tissue. Ruang di sekitar dinding vagina dan jaringan otak lainnya cukup elastis untuk mengakomodasi kepala bayi. Sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata dan perbuatan saya, mohon maaf. Terima kasih.